Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Minggu 28 Juni 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Ibadah anak jam 7 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan perhaliran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Juli 2026. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kejadian 33 ayat 1-17. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 30 Juni 2026 bagi calon mempelai Saudara Reynaldo Manait dan Saudari Ventia Pesireron. Kedua calon mempelai adalah anggota jemaat Gereja Protestan Maluku Ariate, Klasis Seram Barat. Kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua mempelai, dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah dimaksud. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan,
menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 28 Juni 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga 17. 3. Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayanan ibadah pada hari Minggu 5 Juli 2026 sebagai berikut. Ibadah perjamuan kudus jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia. Ibadah perjamuan kudus jam 9 pagi di Gereja Pniel. Ibadah minggu pertama jam 6 sore di Gereja Pniel. Pengisi pujian, Pniel Choir dan paduan suara sektor anggrek. 4. Penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 21 Juni 2026 sebesar Rp9.160.000. 5. Pelaksanaan ibadah sekolah minggu pada hari ini ditiadakan dan ibadah TPI pada hari Senin 29 Juni 2026 akan dilaksanakan di sektor pelayanan masing-masing. 6. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan perhadiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Juli 2026. 7. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 30 Juni 2026 bagi calon suami istri Saudara Reynaldo Manait dan Saudari Ventia Pesireron. Kedua calon mempelai adalah anggota Jemaat GPM Karyate Klasis Seram Barat. Kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua mempelai, dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah dimaksud. 8. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Marilah dengan sukacita kita lakukan ibadah ini sesuai dengan liturgi yang ada. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Nas pembimbing kita diangkat dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dan 14 yang berbunyi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Kita menyanyi PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Ampunilah dosa kami, suci
Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, barulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi namamu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah sungguh-sungguh mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat disilakan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Pertama Yohanes 4 ayat 10-11. Kita sambut PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi ini. Pembacaan Alkitab terbaca dari Kejadian 33, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Sekali lagi pembacaan terbaca dari Kejadian 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca secara berbalasan. Saya membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat membaca ayatnya yang genap. Perikop pembacaan, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian.
Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuklah Esau sehingga diterimanya. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati berinsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pinggiranku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang telah membaca dan mendengarkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, yang datang memenuhi panggilannya dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Kebaktian ini terlaksana dalam tema mingguan Gereja Rumah Tangga dan Pemulihan Persaudaraan, serta tema bulanan Gereja Rumah Tangga dan Pemberdayaan yang holistik. Setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan yang penuh damai, penuh cinta kasih, dan sukacita. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak ada keluarga yang luput dari konflik, dari perbedaan pendapat, dari kesalahpahaman, bahkan tidak sedikit mengalami luka, bahkan luka yang terlalu lama tersimpan, yang seringkali menjadi tembok yang memisahkan hubungan persaudaraan antar keluarga, bahkan persaudaraan dalam kehidupan berjemaat, termasuk di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Kejadian 33 ayat 1 sampai ayat 17 yang kita baca berbalas-balasan hari ini mengkisahkan perjumpaan atau pertemuan kembali dua saudara kembar, Yakub dan Esau, anak Ishak dan Ribka.
Setelah kurang lebih 20 tahun mereka berpisah, bahkan saling benci dan penuh dendam karena pengkhianatan Yakub terhadap kakaknya Esau. Dahulu Yakub telah mengambil hak kesulungan dan berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Karena itu Esau sangat marah dan berniat untuk membunuh Yakub. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Allah bekerja dalam kehidupan kedua adik kakak bersaudara ini. Pertemuan yang seharusnya dipenuhi dengan dendam justru berubah total menjadi peristiwa rekonsiliasi yang penuh kasih, seperti yang kita baca hari ini. Dari kisah ini kita belajar bagaimana rumah tangga dipanggil menjadi tempat pemulihan persaudaraan, menjadi tempat lahirnya kasih dan pengampunan. Perjumpaan atau pertemuan ini menjadi bukti bahwa Allah sanggup memulihkan hubungan yang retak ketika manusia membuka hati untuk berdamai. Mudah-mudahan kita di Jemaat Kategorial Gereja Protestan Maluku, Kategorial Pinel Benteng Atas, memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama bahwa bukan masanya lagi untuk saling bertikai, saling membenci, saling marah, saling berkelahi, bahkan saling membunuh, membinasakan. Dunia dewasa ini penuh dengan kejahatan seperti itu. Tidak ada lagi batas-batas kemanusiaan, adik kakak, suami istri, orang tua, anak mantu, mama mantu, bapak mantu, dan lain-lain, ipar-ipar. Kalau kita baca dan mengikuti berita-berita kriminal yang muncul di layar televisi, sungguh sangat menakutkan kehidupan ini. Kapan saja, di mana saja, kematian terjadi. Kehancuran terjadi karena banyak hal, tanpa memandang rupa, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, dan segalanya. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, berikut bacaan dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 17 menekankan beberapa hal penting untuk direnungi bersama. Pertama, pemulihan dimulai dengan kerendahan hati. Terlukis dalam ayat pertama sampai ayat ketiga. Ketika Yakub melihat Esau datang bersama 400 orang, ia tentu mengingat semua kesalahannya di masa lalu. Berbeda dengan Yakub yang dahulu penuh dengan tipu daya, kini ia berjalan dengan kerendahan hati. Dengan muka yang tertunduk, ia berjalan di hadapan keluarganya. Bahkan digambarkan dalam ayat-ayat bacaan tadi, sujud 7 kali di hadapan saudaranya Esau. Yakub tidak lagi mengandalkan kecerdasan atau kelicikannya, tetapi mengandalkan Tuhan yang telah mengubah hidupnya sejak pergumulannya di Peniel. Bisa kita baca dalam Kejadian 32. Bagaimana Yakub bergumul
dengan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa pemulihan hubungan tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Allah lebih dahulu mengubah hati sebelum memulihkan relasi. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, seringkali setiap orang merasa dirinya benar. Padahal Tuhan memanggil kita untuk memiliki kerendahan hati, berani meminta maaf, dan bersedia mengampuni. Gereja rumah tangga dimulai ketika anggota keluarga mau membiarkan Tuhan mengubah hati mereka, dan kerendahan hati membuka jalan bagi damai. Rumah tangga dipulihkan ketika setiap anggota rumah tangga berani mengakui kesalahan, baik istri, baik suami, baik orang tua, baik kakak, baik adik, ipar-ipar, ya semua. Kita perlu belajar dari peristiwa perjumpaan kembali Yakub dan Esau. Ia memahami dan menyadari kesalahan, meminta maaf, dan mengampuni. Perlu disadari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam setiap masalah terkadang kita cenderung untuk membenarkan diri tanpa kita sadari ada juga kekurangan, kesalahan, kehilapan kita. Untuk rekonsiliasi pemulihan diperlukan adalah kesadaran untuk membuka diri, mengakui kekurangan, kehilapan, dan bukan justru bertahan dalam gengsi yang terbalut emosi. Saudara jemaat, kita semua sama dipanggil sebagai gereja rumah tangga yang harus mau dan mampu menghadirkan damai di kehidupan rumah tangga kita, di kehidupan lingkungan di mana kita ada dengan saudara-saudara seiman kita, di unit, di sektor, di wadah-wadah pelayanan, di seantero jemaat Gereja Protestan Maluku, dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara yang lain sebangsa dan setanah air. Hidup untuk merajut kembali kehidupan yang rusak dan bukan untuk memperbesar konflik. Kita perlu membangun kasih untuk memutuskan rantai permusuhan dan kebencian. Sebagaimana terukis dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara kekasih Kristus, bagian yang paling mengharukan adalah ketika Esau berlari menyambut Yakub. Ia memeluk, ia mencium, dan menangis bersama adiknya. Dari perjumpaan itu tidak ada kata-kata balas dendam. Tidak ada tuntutan. Yang ada hanyalah kasih. Esau memberi teladan pengampunan, memiliki kuasa memutus rantai permusuhan dan kebencian. Persaudaraan yang dipulihkan bukanlah berarti masa lalu dihapus, tetapi luka masa lalu tidak lagi menguasai masa depan. Dalam keluarga Kristen, kasih harus lebih besar daripada ego.
pengampunan harus lebih kuat daripada kemarahan. Rumah tangga yang saling mengampuni akan menjadi kesaksian yang hidup bagi jemaat dan masyarakat. Rumah tangga Kristen harus menjadi tempat kasih Kristus nyata. Jemaat yang saling mengampuni akan semakin kuat dalam pelayanan. Inilah harapan semua kita yang ada di jemaat ini. KMJ, PHMJ, para pendeta, penatua diaken, dan pengurus wadah-wadah pelayanan. Semoga kita mampu merajut persekutuan persaudaraan yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Dengan menghilangkan ambisi dan keinginan-keinginan sesaat yang menghancurkan kehidupan kami. Rumah tangga atau keluarga yang dipulihkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akan bertumbuh secara holistik menjadi keluarga yang diberdayakan. Itu terbaca dalam ayat 12 sampai ayat 17. Sesudah berdamai, Yakub tidak terburu-buru mengikuti Esau. Ia mempertimbangkan keadaan anak-anak dan ternaknya. Yakub menunjukkan bahwa seorang pemimpin keluarga yang bijaksana bertanggung jawab, harus berhikmat dan penuh kepedulian terhadap seluruh kehidupan keluarganya. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi ia mengedepankan kebahagiaan, keselamatan rumah tangganya, istri, anak-anaknya, dan semua orang yang bersama-sama dengannya. Disinilah kita melihat makna pemberdayaan yang holistik. Adakah kita di jemaat kategori GPM kategorial Pinel Benteng Atas sadar memiliki keadaan yang seperti itu? Ketika dalam hidup ini kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan juga sesama kita. Suami memikirkan istri, istri pikirkan suami, kakak pikir adik, adik pikir kakak, anak mantu pikir mama mantu, dan sebaliknya. Saudara yang satu memikirkan saudara yang lain. Dalam kebersamaan hidup di unit, di sektor, di wadah-wadah. Inilah keinginan rekonsiliasi di GPM ini yang harus mampu merajut kembali persekutuan persaudaraan yang dicontohi oleh Yakub dan Esau, dua saudara kembar, satu mama, satu bapa, satu mata rumah, tapi penuh dendam dan kebencian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemberdayaan yang holistik yang dituntut oleh tema kita di bulan ini berarti memperhatikan seluruh aspek kehidupan di mana rumah tangga dipanggil untuk bertumbuh secara rohani melalui doa dan firman Tuhan. Rumah tangga bertumbuh dalam iman, mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan secara emosional dengan membangun komunikasi yang sehat, menjaga relasi yang baik secara sosial dengan hidup yang saling melayani sesama. Mudah-mudahan harapan ini nyata di kehidupan jemaat ini. Bapak, saya pikir diri sendiri, tapi dia pikir mama lain. Bapak dan mama juga pikir anak-anak lain. Adik pikir kakak, kakak pikir adik,
saudara yang satu pikir saudara, hidup tidak untuk diri sendiri. Hidup tidak mencari kesenangan sendiri dan keuntungan sendiri. Tapi hidup mencari kebahagiaan bersama. Dalam lingkup kehidupan bersama yang bukan secara kebetulan Bapak dan Ibu ditempatkan di dalam lingkup kehidupan bersama jemaat GPM Kategorial Pinel Benteng Atas. Pemberdayaan holistik dimaksud agar kita mampu memperhatikan seluruh aspek kehidupan, di mana rumah tangga dipanggil untuk bertumbuh secara rohani melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena doa, maka hati Esau yang penuh dengan kebencian yang luar biasa. Bayangkan, karena kebencian itu ia menyiapkan 400 orang prajurit menyertai dia supaya kalau ketemu dengan adiknya Yakub, segera membantai Yakub dan semua orang yang ikut. 400. Dan itu juga yang menjadi kegentaran bagi Yakub ketika mendengar. Tapi dengan meyakini peristiwa di Yabok ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, bahkan ketika itulah Tuhan mengatakan bahwa engkau bukan lagi Yakub, tapi Israel, orang yang dicintai Tuhan. Pahlawan Allah luar biasa. Perubahan yang terjadi yang dimiliki oleh Yakub. Dan pergumulan itu pula telah menjawab apa yang ditakutkan oleh Yakub ketika nanti berjumpa dengan Esau. Dan karena itu strategi yang Yakub lakukan. Awalnya orang berpikir bahwa dia mementingkan dirinya, sehingga dia mulai taruh dua orang budak perempuan dengan anak-anaknya di depan. Setelah itu anak-anak Lea dan dua anaknya, dan setelah itu baru Rahel, istri yang paling dia cintai, yang karena itu dia rela korbankan dan menjalani waktu begitu lama untuk memperoleh. Tapi yang menarik Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika bertemu dengan Esau, ia tidak lagi di belakang, ia maju ke depan. Ia merendahkan diri di hadapan kakaknya yang telah ia hianati. Ia sujud, dikatakan ia membungkuk sujud, bahkan sampai mukanya hampir sampai ke tanah. Dan saat yang sama Tuhan pun menggerakkan hati Esau yang tadi penuh dengan kemarahan dan kebencian. Orang Ambon bilang, ini kaldapan tetap parang kenal putus ini. Tapi dikatakan situ, don dua saling merangkul, saling memeluk, saling mencium. Luar biasa. Luar biasa cara Tuhan memperbaiki hubungan adik kakak yang rusak. Yang dua-dua membawanya dalam sembahyang pertuhan. Semoga rumah tangga Kristen di jemaat GPM Kategorial Pinel Benteng Atas juga memiliki hal yang sama seperti yang dimiliki oleh Yakub dan Esau. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kepintaran dan kecerdasannya, ataupun juga kelicikannya. Tapi mereka pasrah penuh pertuhan. Semoga yang mendengar khotbah hari ini, yang diawali dalam ibadah jam 6 pagi, tadi jam 9, beta sangat bahagia juga hari ini, jemaat GPM Kategorial Pinel Benteng Atas mulai ibadah perdana untuk anak-anak. Yang diawali dengan cerita ini,
Ya, betul tahu Ibu Tin membawanya bagaimana, tapi dimulai dengan cerita ini. Cerita Yusuf, cerita tentang Esau dan Yakub berdamai. Semoga belajar dari kisah Esau dan Yakub, ketemu anak-anak hidup baku saya. Saling menghargai, saling menghormati, saling baku bantu. Tapi hidup yang seperti itu juga harus tergambar di dalam sikap dan perilaku bapak per mama, mama per bapak, saudara yang satu per saudara yang lain, supaya bisa mempengaruhi anak-anak. Mengapa? Sebab anak-anak itu dong lebih ikut apa yang bapak bikin per mama dan apa yang mama bikin per bapak. Jadi kita menjadi contoh teladan yang baik. Sekarang hari ini kita belajar dari contoh teladan yang baik dua orang adik kakak, saudara yang telah saling memusuhi 20 tahun dan berdamai. Luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku semua dengan memahami dan menyadari betapa pentingnya kita membangun, kita memulihkan hubungan yang retak di antara kita. Kita membangun persaudaraan yang sejati untuk kehidupan yang utuh, kehidupan yang kuat dalam menghadapi segala godaan, cobaan, tantangan, dan ancaman. Ingat, ketika kita berupaya seperti itu, musuh kita setan juga licik. Ia akan berupaya dengan segala tipu daya untuk membinasakan dan menghancurkan kita. Tetapi contoh teladan yang baik dari yang dilakukan oleh suami per istri, istri per suami, orang tua per anak, adik per kakak menjadi contoh teladan yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan benih-benih persaudaraan yang kuat dalam semangat rekonsiliasi perdamaian di kehidupan berjemaat di gereja-gereja Protestan Maluku, termasuk di jemaat GPM Kategorial Pinil Benteng Atas. Melalui kisah Yakub dan Esau, Tuhan mengingatkan kita bahwa keluarga Kristen tidak boleh menjadi tempat lahirnya dendam atau iri hati atau kebencian, melainkan tempat bertumbuhnya kasih. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan seperti itulah keluarga-keluarga yang ada dalam persekutuan jemaat GPM Kategorial Pinil Benteng Atas. Semua orang hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Dan dimulai dari bapak mama, adik kakak, saudara yang satu kepada saudara yang lain. Keluarga Kristen dipanggil menjadi pelopor rekonsiliasi. Jangan membiarkan kemarahan tinggal terlalu lama di dalam rumah. Ingat baik-baik, jangan pernah memberi waktu dan ruang yang terlalu lama dan besar bagi berkembangnya iri hati dan kebencian sehingga sulit untuk dipulihkan. Tapi sedasar apapun keadaan dan kondisi kehidupan kita, pegang Tuhan erat-erat, minta Tuhan, minta tolong Tuhan datang bikin baik ketumpung hidup suami istri, orang tua, adik kakak. Rumah tangga adalah gereja pertama yang dibangun Tuhan. Di sanalah anak-anak belajar untuk mengampuni. Dan sekali lagi kita ingin pertegaskan, kitalah orang tua, bapak dan mama, opa dan oma menjadi contoh utama dan pertama bagi mereka untuk bagaimana memaafkan, bagaimana mengampuni, bagaimana hidup baku saya yang Tuhan suka. Katong menjadi contoh, katong apalagi orang tua ya, menjadi contoh pak katong pun anak-anak, katong pun cucu-cucu, cicit ya semua. Dan semoga menjadi tekad dan semangat yang kuat di hati kita yang beribadah di minggu ini, ya, yang mendengar siraman firman Tuhan tentang rekonsiliasi perdamaian antara
adik kakak yang hidup dalam kebencian 20 tahun yang luar biasa. Jika keluarga-keluarga dalam jemaat hidup damai, maka jemaat akan menjadi kuat. Jika jemaat kuat, maka gereja menjadi terang bagi dunia ini. Alangkah baiknya dan indahnya. Mudah-mudahan orang bilang begini, mari kita belajar hidup. Ya. Mari kita belajar hidup dari dong yang ada di benteng atas. Jangan sampai orang bilang, yang hidup persis jemaat-jemaat atau rumah-rumah tangga di benteng atas. Alangkah sukacitanya, alangkah bersyukurnya. Ya, kalau orang bisa bilang begitu, bahwa mari kita belajar hidup dari ketemu pembawa saudara jemaat Tuhan. Di jemaat GPM, kategorial, Pinil, benteng atas. Itu kewajibanmu dan kewajibanku. Itu panggilanmu dan panggilan yang harus kita nampakkan dan dirasakan oleh anak-anak yang hari ini mulai ada dalam ibadah perdana, ibadah minggu di gereja ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kejadian 33 ayat 1 sampai 17 mengajarkan bahwa Allah sanggup memulihkan hubungan yang telah lama rusak. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih karunia Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, mengampuni dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Marilah kita membangun rumah tangga yang rendah hati untuk mengakui kesalahan. Rumah tangga yang murah hati untuk mengampuni. Rumah tangga yang setia memelihara persaudaraan dan bukan yang justru ingin menghancurkan persaudaraan. Marilah kita membangun rumah tangga yang sanggup untuk bertumbuh secara holistik sehingga menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kiranya setiap rumah tangga dan keluarga di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas menjadi gereja rumah tangga yang menghadirkan kasih Kristus, yang memulihkan persaudaraan, yang mampu memberdayakan setiap anggotanya untuk secara utuh hidup dalam kebersamaan demi kemuliaan Tuhan. Buatlah hidupmu, hidupku, keluargamu dan keluargaku membuat orang menjadi bahagia untuk minggu. Contohinya, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Beta, kalau ketemu bisa menjadi contoh yang baik bagi ketemu anak-anak untuk kehidupan ke masa depan yang lebih damai, bahagia, sejahtera. Amin.
kita akan ada dalam pengakuan iman, dan setelah pengakuan iman, paduan suara IMGPM Ranting Mawar Saron memperdengarkan kidung pujiannya. Jemaat meta undang berdiri. Marilah Bapak Ibu dalam persekutuan dengan orang percaya dan gereja Tuhan di seluruh dunia. Lewat kebaktian di minggu pagi ini, kita semua mengaku iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan duduk. Paduan suara IMGPM Ranting Mawar Saron disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua semakin giat untuk memuliakan Tuhan. Kini kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat diminta melakukan pekajian nomor 265, pekajian nomor 147 dan 150. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan
mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Jemaat dimohon Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang rindu untuk memuliakan Tuhan Allah dalam pertemuan asa yang kudus pada minggu depan tanggal 5 Juli 2026. Saya persilakan berdiri untuk mendengar dan menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Silakan berdiri. Dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan ini dan jawablah itu di hadapan hadirat Allah. 1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan yang sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengkaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Terima kasih, silakan duduk.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Pencipta, Allah pengasih penyayang, Allah yang berkenan mengasihi kami hingga tiba di minggu terakhir bulan Juni 2026. Yang oleh karena kasih-Mu kami ada dalam kebaktian minggu terakhir ini. Sebuah pembelajaran indah yang dihadapkan kepada kami, rekonsiliasi perdamaian dua orang saudara kembar yang memendam marah dan kebencian 20 tahun. Tapi Tuhan mendamaikan mereka luar biasa. Menjadi contoh dan pembelajaran yang luar biasa indahnya jika itu mampu atau wariskan sebagai warisan iman dalam kehidupan bergereja di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat PNL Pentas. Di setiap rumah tangga, di setiap sektor dan unit-unit pelayanan, juga di wadah-wadah pelayanan. Dan menjadikannya suatu contoh teladan yang indah bagi anak-anak kami. Anak-anak yang hari ini dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini mulai ada dalam ibadah gereja minggu pertama, perdana, luar biasa. Tuhan, kiranya sukacita di hati orang tua, di hati semua pengasuh untuk terus berupaya menjadi contoh teladan damai bagi semua anak cucu kita yang Tuhan percayakan bagi kita semua untuk menjadi bapa, mama, opa, oma, oyang dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini. Kita beribadah di minggu ini dalam sorotan bacaan firman dari Kejadian 33 sampai 17 yang telah hamba hadirkan dalam perenungan. Semoga tetap menjadi sesuatu yang berarti dan berharga, yang karenanya kami berupaya untuk tidak memendam amarah dan kebencian, baik suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, adik terhadap kakak. Dan kebanyakan kehidupan katon di Ambon ini, di Maluku ini, karena warisan orang tua, dusun-dusun, tanaman-tanaman, dan segala macam, jadi permusuhan yang tak pernah habis-habisnya. Tapi semoga siraman firman Tuhan Allah hari ini dari mimbar-mimbar di gereja, di Ars Gereja Protestan Maluku, akan menyadarkan semua orang percaya di Maluku, anak-anak Tuhan, untuk mampu membangun rekonsiliasi perdamaian adik kakak, ipar-ipar, orang tua dan anak, suami istri, saudara yang satu dengan yang lain. Tuhan tolonglah, layakan dan kuatkanlah kami. Lepaskanlah kami dari kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan yang juga menghantui Esau, menghantui Yakub, tetapi kuasa Tuhan mendamaikan secara hebat dan luar biasa. Kami minta itu dari Tuhan, supaya ada damai, bahagia, dan sejahtera di ars jemaat Tuhan di Benteng Atas ini, dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai. Kami berharap pagi hari ini juga ada lawatan Tuhan bagi semua kami yang ada di jemaat ini, terutama saudara-saudara kami yang terbaring sakit baik di rumah, terlebih di rumah sakit. Ada Bapak Yopo Omase di rumah sakit Otokwik. Ada juga saudara-saudara yang lain yang tidak kami sempat ketahui mereka dan di tempat di mana mereka sekarang dirawat. Prinsip kami bahwa kami minta Tuhan lawat mereka. Sebab semua orang sakit, siapapun dia, merasa sangat bahagia kalau Tuhan mau datang, Tuhan mau jamah mereka,
Tuhan mau pulihkan dan Tuhan mau sembuhkan. Kami percaya menurut kehendak-Mu tiada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tiada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tolonglah, selamatkanlah jemaat Tuhan dari berbagai hal yang merintangi rasa aman, damai, bahagia, dan sejahtera. Kami berdoa menyerahkan para janda duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia, penyandang disabilitas di jemaat ini. Semoga kami semua punya sukacita yang sama. Ada rasa kegembiraan yang sama. Ada rasa sukacita dari mereka para penyandang disabilitas, orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang teranggap hina, bahwa ada perhatian dan kepedulian dari jemaat, dari gereja, dari kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur dengan semua orang yang bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dengan memberikan mereka setahun bertambah usia kelahiran atau usia pernikahan. Juga syukur-syukur atas keberhasilan, baik keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam usaha, dan dalam banyak hal lainnya yang mereka gumuli di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Juga syukur bersama-sama dengan SD Impres 27 Ambon untuk tutup tahun ajaran 2025-2026. Semoga semua anak-anak tetap punya semangat untuk terus melanjutkan pendidikan di tahun depan. Demikian pula para guru, para pembina tetap punya semangat untuk meneruskan tanggung jawab mendidik, melatih, membina anak-anak didik. Kami bersyukur dengan salah satu keluarga Pesireron, sektor Anggrek, Unit 2, yang anaknya Kevin lulus secaba untuk periode ini. Semoga Tuhan berkenan memberkati anak ini, menjaganya, kiranya ia tetap menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang sadar akan pengasihan Tuhan, yang telah berkenan untuk memberkati keinginannya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, bahkan pengorbanan orang tua untuk itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini menjadi calon-calon tentara untuk dalam seleksi secata TNI AD, baik yang sementara ini sudah ditampung di Rindam 15 Patimura maupun yang masih ada di Kesdam. Sungguh banyak ya Tuhan. Dan dari sekian banyak inilah kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak kami supaya mereka juga ada dalam kelompok orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, karena cinta dan kasih sayang Tuhan kepada mereka, juga cinta dan kasih sayang mereka bagi bangsa dan negara. Tuhan menjawab pergumulan orang tua yang tentu berupaya semaksimal dengan segala kemampuan dan kekuatan. Bahkan mungkin juga melintasi itu, asal anak bisa dapat terima jadi tentara atau polisi. Tuhan sayang, berkati semua. Atur sembahyang juga Bapa di surga bagi pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung. Bagi panitia, pasir dan teman-teman, kegiatan pengecatan gedung Gereja Kasih Karunia yang sementara berlangsung, dan semuanya semoga rampung pada waktunya. Dan pastori jemaat kategorial GPM kategorial TNI Angkatan Darat Penelbentas segera dapat dihabiskan atau diresmikan. Semuanya karena Tuhan kebaikan dan kemurahan. Diyakinkan mereka semua yang telah menyampaikan persembahan-persembahan mereka selama ini, bahwa jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak percuma.
Sumbangan-sumbangan mereka berarti, dan Tuhan akan menjawab dan memberkati semua sumbangan itu dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tidak sebatas hanya mereka, tapi anak cucu keturunan mereka juga. Demikian pula sumbangan-sumbangan yang diberikan jemaat untuk berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan dalam jemaat. Kami di sini diberkatilah Tuhan. Semua yang punya hati, yang rela memberi, yang rela menyumbang, yang rela untuk berbagi kasih dengan semua yang ada dalam persekutuan jemaat ini. Kami berdoa menyerahkan panitia persidangan ke-39 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat PNL Pentas tahun 2027 yang tanggung jawab panitia persidangan ini diberikan kepada sektor teratai. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Mereka tetap sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, satu tujuan. Bahwa sidang jemaat 39 harus terlaksana dengan tertib, dengan aman, dengan baik, sukses. Karena Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan bangsa, negara, dan dunia ini. Pergumulan dunia, masalah, peperangan yang terjadi di berbagai tempat, terkhususnya di Timur Tengah, campur tangan Tuhan ada dan menyertai. Kami tahu dan yakin sungguh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu, khususnya Israel yang selalu menjadi perhatian dunia. Dan kami tahu bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Mampukanlah kami juga supaya kami tetap ada dalam semangat sebagai umat yang diselamatkan Tuhan. Dan kami tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan rasa aman dan damai dengan semua orang tanpa mempersoalkan suku, bangsa, agama, budaya, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, dan kekayaan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, MPR, DPD, pemerintah Provinsi Maluku, presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati di seluruh Maluku, khususnya anak-anak Tuhan, agar mereka memainkan peran dengan sebaik-baiknya dan tidak mempermalukan Tuhan untuk jabatan yang Tuhan percayakan kepada mereka, menjadi berkat karena Tuhan mengharuskan seperti itu. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk paduan suara Angkatan Muda Ranting Mawar Saron yang mengisi pujian di dalam ibadah ini. Semua pendukung liturgi, kantoria, kolektaan, pemain keyboard, ya semua kami yang hadir dalam ibadah hari ini, bawa pulang kami dengan bahagia dan sukacita. Ya Tuhan. Yakinkanlah kami kehadiran kami dalam ibadah ini adalah sesuatu yang sangat Tuhan inginkan, dan itu menjadi berkat bagi kami dan bagi anak cucu keturunan kami. Diberkatilah kami dalam segala usaha dan upaya dan pekerjaan kami semua. Diberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka dari tingkat PAUD, TK, sampai pada perguruan tinggi di dalam dan di luar daerah. Dalam berbagai program sampai program doktor, kami serahkan semua pada Tuhan Allah dan minta Tuhan membantu mereka untuk menyelesaikan semuanya. Sehingga mereka mengalami sukacita dan bahagia karena diberkati Tuhan, dan kelak kemudian melalui keberhasilan dalam pendidikan itu mereka menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kami persembahkan kepadamu, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita undang semua berdiri. Sambil berdiri, sambil mempersiapkan diri untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Atau menyanyi rame-rame dari PKJ 274. Pakailah waktu anugerah-Mu, Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan Tuhan. Untuk itulah arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Dalam keadaan duduk, mari tiap-tiap orang angkat hati per Tuhan. Nyatakan syukur dan terima kasih-Nya karena Tuhan telah melayakannya hadir dalam kebaktian ini. Dan semua kebaktian ini menjadi sukacita, bahagia, dan berkat bagi dirinya dan bagi anak cucu keturunannya. Saat teduh dimulai. Hai, selamat siang, salam.